Oke, balik lagi di channel aku Matematika 33. Kali ini kita akan persiapan untuk SNBT 2024 materinya penalaran kuantitatif. Di sini aku akan bahas dua soal. Yang pertama tentang bunga majemuk dan yang kedua nanti tentang barisan aritmatika. Oke, sebelum masuk ke pembahasan silakan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Oke? Oke, kita masuk ke dalam soal yang pertama. Di sini ada soal Doni menabung sebesar M di sebuah bank yang menerapkan suku bunga majemuk per tahun. Oke, di sini satuannya adalah per tahun. Kemudian setelah 2 tahun uang Doni menjadi N. Setelah 2 tahun uang Doni menjadi N. Nah, tabungan Doni setelah 4 tahun adalah X. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke. Kita mulai dari rumus umum dari bunga majemuk. Rumus umumnya adalah Mn sama dengan M0 atau modal awalnya dikalikan 1 plus I atau suku bunganya pangkat N. Oke, soal yang pertama di sini Doni menabung sebesar M, berarti ini menjadi modal awalnya. M ini menjadi modal awal. Kemudian di sebuah bank yang menerapkan suku bunga majemuk per tahun. Setelah 2 tahun, uang Doni menjadi N. Nah, ini berarti Mn. Mn setelah 2 tahun. Tabungan uang Doni setelah 4 tahun adalah X. X ini berarti Mn setelah 4 tahun. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk 2 tahun. 2 tahun. Nah, berarti Mn sama dengan M0 dikalikan 1 plus I pangkatnya N. Kalau 2 tahun berarti M2 sama dengan modal awalnya tadi kita tahu M dikalikan 1 plus I pangkatnya jadi 2. Nah, M2 sendiri diketahui nilainya adalah N sama dengan M kali 1 plus I pangkat 2. Sehingga nilai N per M itu akan sama dengan 1 plus I pangkat 2. Oke, kemudian kita hitung yang 4 tahun. Berarti Mn sama dengan M0 dikalikan 1 plus I pangkat N, di mana N-nya nanti 4 tahun, berarti M4 sama dengan modal awalnya yaitu M, dikalikan 1 plus I pangkatnya 4. Nah, M4 sendiri tadi nilainya ketika 4 tahun itu X, berarti ini X sama dengan M dikalikan 1 plus I pangkat 4. Nah, sekarang kita membandingkan antara P-nya itu X, berarti X-nya ini nilai X-nya, kemudian Q-nya itu N per M, N per M berarti ini. Kita membandingkan antara dua hal ini. Yang satu itu P itu M dikalikan 1 plus I pangkat 4. Dan yang kedua Q-nya itu 1 plus I pangkat 2. Nah, dari sini terlihat bahwa yang lebih besar adalah pasti yang P-nya. Sehingga opsi yang paling tepat dalam soal ini adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada soal jika 3,7,11 dan seterusnya merupakan barisan aritmatika. Oke, di sini dia bilang barisannya aritmatika. Maka pernyataan yang benar adalah bla bla bla. Oke. Karena dia bilangnya aritmatika, maka rumusnya adalah untuk mencari suku ke N, UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Sedangkan Sn atau jumlah N suku pertama dirumuskan dengan N per 2 dikalikan 2A plus N-1 kali B. Oke. Yang pertama kita hitung 2 kali suku ke-6 lebih besar daripada suku ke-12. Nah, di sini dia bilang suku ke, berarti kita harus mencari rumus UN-nya dulu. Oke. Dalam barisan ini kita lihat bahwa A-nya adalah 3 dan B-nya atau bedanya itu adalah berapa? Beda itu berarti selisih dari suku pertama dan suku kedua. Dari 3 ke 7 berarti bedanya adalah 4. Dari 7 ke 11 bedanya juga 4, sehingga beda barisan ini adalah 4. Nah, sehingga rumus UN-nya sama dengan A plus
N-1 kali B, berarti A-nya tadi 3 plus N-1 kali bedanya 4. Atau 3 plus 4 kali N berarti 4N, 4 kali min 1 berarti nilainya min 4. Atau 3 dikurangi 4 yaitu nilainya min 1 plus 4N. Nah, rumus UN-nya adalah seperti ini. 2 kali suku ke-6 berarti 2U6. 2U6 lebih besar daripada U12. Oke, kita masukin 2, U6-nya berarti min 1 ditambah 4 kali 6. Karena suku ke N-nya dirumuskan dengan ini, jadi N-nya tinggal diganti aja dengan angka 6. Ini lebih besar daripada U12, berarti min 1 plus 4 kali 12. Ini nilainya 2 kali 6 kali 4 itu 24, dikurangi 1 berarti 23. Lebih besar daripada ini 4 kali 12 berarti 48 kurangi 1 berapa? 47. Di sini nilainya 46, lebih besar daripada 47. Berarti salah ya. Sehingga yang pertama ini salah. Kalau yang pertama salah berarti otomatis opsi yang pertama, A ini juga salah karena mengandung angka 1. Yang B juga salah. Semua pilihan benar juga salah. Kita tinggal ngecek yang C dan D. Oke, kalau kita lihat di sini opsi C dan D itu 4-nya itu pasti benar. Nah, sehingga untuk memastikan jawabannya kita hanya perlu cek yang kedua. Di opsi yang kedua, pada barisan tersebut terdapat jumlah 3 suku berurutan yang bernilai 153. Oke, katakanlah suku pertama dari 3 suku berurutan ini adalah X min B. Berarti suku keduanya adalah X. Dan suku ketiganya adalah X plus B. Oke. Ini suku pertama dari 3 barisan berurutan, suku keduanya, dan suku ketiganya. Kemudian di sini diketahui bahwa jumlahnya adalah 153. Berarti X min B ditambah X plus B sama dengan 153. Kita bisa mencoret, di sini ada min B, di sini ada B. Sehingga sisanya tinggal X ditambah X atau 3X sama dengan 153. Sehingga nilai X-nya 153 dibagi 3 atau hasilnya 51. Nah, apakah 51 ini merupakan barisan dari 3, 7, 11, dan seterusnya? Kalau misalkan kita hitung, 51 ini berarti suku ke N. Di mana formula N-nya tadi min 1 plus 4N. Min 1 plus 4N. Nah, UN-nya nilainya adalah 51, sama dengan min 1 plus 4N. Kalau pindah ruas min 1-nya ke arah kiri, berarti 51 ditambah 1 atau 52 sama dengan 4N. Sehingga nilai N-nya sama dengan 3 atau 13. Nah, kalau N-nya itu bilangan bulat, berarti 51 ini merupakan barisan dari 3, 7, 11, dan seterusnya. Sehingga yang kedua ini bernilai benar. Nah, kalau yang kedua benar, berarti opsi yang kita pilih adalah yang C. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.